Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Kembali lagi ya di channel Tuti Herningsih. Kali ini saya akan bagikan resep kue yang selama ini di request oleh teman-teman ya, yaitu kue kelapa atau sering disebut dengan kue kelapa tart. Tapi kali ini resepnya dan caranya dibuat beda dari resep-resep kelapa tart biasanya. Ini mah kue kelapa lah ya, kue kelapa yang di oven. Kalau penasaran gimana cara buatnya dan apa aja sih bahan-bahannya, tonton terus ya video ini sampai selesai. Sebelum dimulai, boleh bantu like, komen positif, share, dan juga subscribe ya. Terima kasih. Bahan-bahannya 4 butir telur, 60 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Untuk adonan menteganya menggunakan 50 gram mentega, 70 gram susu kental manis, dan kita akan menambahkan tepung terigu 200 gram, tepung maizena 40 gram, dan di sini ada kelapa muda ya, 2 butir. Kalau yang isinya banyak boleh 1 butir, boleh 2 butir, itu selera. Dan di sini menggunakan air kelapa muda. Dan jangan lupa ditambahkan dengan kayu manis bubuk. Untuk toppingnya, di sini saya menggunakan keju parut, kismis, kacang almond, dan kacang kenari. Cara yang pertama, kita sediakan mixer ya untuk campuran telur dan gulanya. Kita gunakan 4 butir telur semuanya campur, dan gula pasir. Lalu kita tambahkan vanilinya setengah sendok teh, sampai mengembang. Ini setelah tercampur, lalu kita akan naikkan ke posisi angka 5. Dan ini udah mengembang. Kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita akan mixer untuk menteganya ya. Nah, ini untuk adonan kedua, kita akan mixer menteganya ya. Lalu kita masukkan susunya sambil diaduk. Sampai tercampur dan lembut seperti ini, kita sisihkan. Kita lanjutkan ke adonan pertama untuk campuran tepung terigunya ya sama tepung maizenanya.
Ini kita singkirkan terlebih dahulu, lalu kita lanjut adon ke adonan pertama. Masukkan tepungnya ya, sedikit demi sedikit. Tepung maizenanya. Sampai merata. Nah, ini udah merata ya tepungnya, lalu kita akan pancing adonan mentega yang tadi ya. Kita masukkan adonan tepungnya ke adonan mentega sedikit aja, buat memancing biar menteganya itu enggak mengendap di bawah. Lalu kita masukkan ke adonan tepungnya sambil diaduk-aduk. Kita aduk-aduk adonan tepung sama adonan menteganya sampai merata. Lalu kita akan tambahkan air kelapa muda 500 ml. Jadi ini adonannya encer ya. Setelah merata, kita akan tambahkan kelapa mudanya. Ini semakin banyak semakin enak loh. Tambahkan sedikit kayu manis. Aromanya udah kecium aroma kayu manisnya. Selesai, tinggal kita cetak ke aluminium foil, lalu kita panggang. Kita akan sisihkan. Nah, ini dia aluminium foilnya. Kita akan cetak di sini. Jangan lupa kita kasih air. Ini mengembang ya. Ini bisa jadi 12 karena saya mau menggunakan mangkok anti panas, jadi saya membuat 4 saja.
Kita lanjut ke mangkok. Kita langsung tuang. Jangan lupa mangkoknya menggunakan mangkok anti panas ya, supaya dapat dipanggang. Ini juga dikasih air ya. Ini dia, lalu kita panggang. Nah, ini ovennya oven tangkringnya udah panas. Ini menggunakan api kecil ya, sekitaran segini. Jadi nggak usah gede-gede. Lalu kita masukkan. Oke, ini udah kurang lebih 1,5 jam ya, karena tadi menggunakan air kelapanya terlalu banyak. Jadi nanti next untuk mengikuti resep ini, air kelapanya cukup 300 ml saja, biar cara ngovennya itu nggak kelamaan sampai 1 jaman lebih gitu. Kalau 300 ml itu kurang lebih 1 jam. Oke, ini udah matang, kita angkat ya. Dan kalau yang di mangkok ini sekiranya atasnya pengen kering, kita pindahkan ke rak yang paling atas. Ini karena adonannya lebih banyak, satu tempat itu butuh waktu lebih lama lagi. Jadi ini kurang lebih 2 jam lah. Makanya air kelapanya nanti dikurangin aja dari resep yang tadi saya sebutkan ya. Saya akan naikkan ke atas untuk mematangkan adonan yang bagian atasnya. Nah, ini tadi di setengah oven agak udah setengah padat, saya masukkan topping-toppingnya ya. Jadi topping keju, kismis, kacang almond, kacang kenari itu dimasukkan setelah adonan udah mulai mengeras, setengah matang gitu. Nah, ini jadinya. Kita masukkan cooling rack dulu. Didinginkan terlebih dahulu, nanti setelah dingin kita masukkan ke kulkas, karena kue kelapa ini enak disajikan ketika dingin. Sebenarnya hangat juga enak, itu sesuai selera aja, cuma biasanya lebih enak lagi disajikan dalam keadaan dingin. Nah, sekarang tinggal yang mangkok kita angkat. Udah matang, angkat dulu ya. Nah, ini udah diangkat dari oven. Kita akan taburi kayu manis ya. Tadi udah, sebelum dimasukin ke oven, ini taburin lagi untuk toppingnya. Wangi kayu manisnya luar biasa. Jadi ini dia kue kelapa, atau sering disebut dengan kue kelapertat ya. Cuma ini metodenya agak beda dari kelapertat biasanya, karena ini enggak direbus, langsung di oven, dicampur-campur langsung di oven. Jadi kue kelapa, kelapertat ya, namanya itulah. Nah, ini dia resepnya udah jadi, dan semoga bermanfaat ya resep kue kelapa atau kelapertat ini.
bisa dihidangkan untuk keluarga atau hantaran, atau bisa juga untuk usaha. Semoga menginspirasi, dan sebelum ditutup boleh bantu like, komen positif, share, dan juga subscribe ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.